warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarjati Pertiwi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya mengenai tentang masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 untuk menggantikan Orde Lama yang merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung sebelum era reformasi. Yang dimaksud dengan Orde Baru adalah suatu penataan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan kembali berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aku mau nanya nih Kak, apakah Kakak mengalami masa Orde Baru? Masa Orde Baru yang saya tahu itu berlangsung sekitar tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru pada saat itu siapa yang memimpin? Pemimpin masa Orde Baru pada waktu itu adalah Pak Soeharto. Apa saja sih kebijakan politik pada zaman Orde Baru? Kebijakan politik yang saya tahu pada tahun 1971 itu diikuti sama 3 parpol, Golkar, P3, dan PDI. Dan pada saat itu dimenangkan oleh Golkar. Kalau kebijakan ekonomi pada saat itu bagaimana? Ekonomi pada waktu itu adalah pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, sandang pangan masyarakat. Lalu bagaimana program pemerintah dalam bidang pertahanan? Pertahanan pada waktu itu dibentuknya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang fungsinya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan serta menjaga kekuatan sosial politik di Indonesia. Lalu nih Kak, bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain pada saat itu? Pada negara lain waktu itu Indonesia menganut asas bebas dan aktif. Artinya bebas adalah Indonesia tidak memihak pada negara manapun, dan arti aktif adalah ikut serta dalam organisasi dunia. Salah satu keaktifan Indonesia dalam organisasi dunia adalah PBB, KTT, ASEAN atau OPEC dan APEC. Kalau menurut Kakak nih, apa sih dampak dari kebijakan-kebijakan itu untuk Indonesia sekarang? Saat itu menurut saya dampak kebijakan-kebijakan pada tahun itu sampai dengan sekarang adalah, kalau dari segi positifnya, kebijakan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertahanan, pendidikan, juga ekonomi. Tapi ada dampak negatifnya. Pada waktu itu saya kurang bisa berpendapat seperti zaman sekarang, karena waktu itu teknologi belum maju juga sih. Demikian wawancara saya dengan kakak saya. Dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru memiliki dampak positif dan juga negatif untuk Indonesia sekarang. Salah satu contoh positifnya mungkin masyarakat lebih sejahtera, lalu ada kebebasan berpendapat sekarang lebih dihargai, dan kita bebas untuk mengungkapkan pendapat kita. Kalau kekurangannya atau dampak negatifnya mungkin dulu banyak sekali korban-korban akibat kerusuhan, yang saya dengar-dengar juga akibat kerusuhan banyak, dan juga mungkin banyak sistem pemerintahan yang tidak dilanjutkan atau terlupakan begitu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.